Oke, selamat sore para mahasiswa dari kelas TIDA ya, jurusan Teknik Industri BOL, Binus Online Learning. Baik, hari ini kita video conference yang pertama membahas untuk latihan dari tugas personal pertamanya. Sebelumnya saya tambah new share ya. Saya menggunakan whiteboard, hanya saya tidak pakai Wacom ini, saya pakai mouse nulis ya. Jadi hal yang penting pada kontinuitas ya, ada pertanyaan, apakah fungsi fungsi X continue maaf ini, pakai mouse nulisnya. Fungsi X continue di X sama dengan A. Ada syaratnya, yang pertama itu adalah, fungsi A-nya ada. Jadi kalau fungsi X sama dengan A, jadi X-nya diganti A, jadi fungsi A, kalau kita masukkan nilai X sama dengan A, di daerah sama dengan ya, kalau ada yang ada. Di fungsi A-nya ada. Kemudian yang kedua, limit X menuju A. Ya, dari fungsi X-nya juga ada. Ada itu artinya 0, min, atau plus, yang tidak boleh itu 0 per 0, yang tidak ada itu 0 per 0 ya, kalau ada 0 per 0, atau seper 0, atau tak hingga apa tak hingga, ya, itu ini tidak ada ya, ini tidak ada 0 per 0, seper 0, dan tak hingga per tak hingga, tidak ada. Yang ketiga artinya syarat kedua harus sama dengan syarat pertama, berarti limit X menuju A dari fungsi X itu sama dengan syarat pertama, fungsi A. Nah, harganya sama. Maka fungsi X ini continue di X sama dengan A. Jelas ya ini? Halo? Jadi harus memenuhi dua syarat ini ya. Dua syarat ini. Syarat ketiga menyatakan syarat kedua sama dengan syarat pertama. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Hah? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Jadi fungsi A-nya ada, kalau X sama dengan A dimasukkan, fungsi A-nya ada, yang penting bentuknya tidak boleh 0 per 0 atau seper 0 atau tak hingga per tak hingga. 0 per 0 itu bentuk tak tentu, seper 0 kalau tanpa limit tak terdefinisi ya, tapi kalau dalam limit seper 0 tak hingga, itu perjanjian. Tapi kalau seper 0 saja tanpa limit di depannya itu adalah tidak terdefinisi atau tak terdefinisi. Tak hingga per tak hingga bentuk tak tentu. Kemudian limit X menuju A dari fungsi X-nya dihitung ada dan jawabannya harus sama. Ya, jawabannya sama nih. Kalau jawabannya sama, maka ketanyakan secara ketiga limit fungsi X menuju A dan fungsi X-nya sama dengan fungsi A. Maka dengan demikian fungsi X continue di X sama dengan A. Ini yang kalau ini tidak ada harga batasnya. Nah, bagaimana kalau ada yang bentuknya ini saya teruskan. Bentuknya gini, ini ada fungsi X sama dengan, terus di sini ada misalnya sama dengan berapa sini ya? Ada fungsinya sini misalnya X per 2X min 5 misalnya, untuk atau ya X-nya kecil sama dengan 2 misalnya ya. Terus ini 0 untuk X besar dari 2. Biasanya sorry ini ya. Ini contoh aja ya.
cara pemecahan. Kalau ada sama dengan, berarti yang sama dengan yang atas nih yang sama dengan ya. Ini ada sama dengan ini, yang bawah enggak ada. Berarti yang kalau X sama dengan 2 ini dia. Kalau X sama dengan 2, ini fungsi X-nya adalah sama dengan apa? Fungsi X-nya adalah X per 2X minima. Jadi di sini kita syarat pertamanya kita cari apa? Fungsi 2-nya berapa? Kan fungsi X sama dengan X per 2X minima. Jadi 2 per 2 kali 2 kurang 5 misalnya gitu ya. Jadi 2 dibagi 4 kurang 5 min 1. Hasilnya min 2. Misalnya ini contoh aja ya. Nah, yang kedua ini ada terbagi. Ini menyatakan kalau X kecil dari 2 ini artinya kiri. Ya, sebelah kiri dari 2. Kalau X besar dari 2 ini sebelah kanan dari 2. Jadi kalau kita gambarkan ini yang X menuju 2, sebelah kiri ini adalah disebut limit kiri ya. Ini X kecil dari 2. Sebelah kanan dari 2 artinya X besar dari 2. Nah, sebelah kiri ini disebut limit kiri ya. Limit kiri berarti X-nya menuju 2. Ini ada lambangnya, ada yang menggunakan min. Minnya apa di atas atau di bawah sama aja ya. Di atas atau bawah. Ini bukan negatif 2 ya. Tapi ini menunjukkan ini ada min ini adalah kiri. Nah, sebelah kanan dari 2 adalah X menuju 2 plus. Plus ini menunjukkan kanan. Ada gak yang buku lain menuliskan gini. 2 kalau limit kiri panahnya ke bawah. Ini X menuju 2, skena sebelah kanan ya. Panahnya menuju ke atas. Jadi ada yang panah ke bawah atau min, panah ke atas atau plus. Ini menentukan limit kiri, limit kanannya. Ya. Oke, kemudian kita cari limit kirinya. Ya, limit kiri berapa misalnya? Nah, limit kiri dicari sini. Limit kiri itu limit X menuju 2 min. Nah, ingat min ini menunjukkan kiri dari fungsi X. Harus kita cari berapa. Dan lihat nih, ini artinya limit kiri itu apa tadi? Limit kiri artinya X-nya kecil dari 2 kan? Nah, yang kecil dari 2 mana sini? Ini kan? Limitnya harus tulis ya. Limit X menuju 2 min. Nah, X per 2X kurang 5. Nah, begitu nanti limit kanan. Limit X menuju 2 plus fungsi X. Nah, kanan besar dari 2. Kalau besar dari 2 fungsi X-nya 0. Limit 0, 0 ya. Limit konstan 0, 0. Ya, jadi sini kita teruskan lagi. Limit kanan. Nah, limit kanan artinya X menuju 2 plus dari fungsi X sama dengan limit X menuju 2 plus. Nah, tadi fungsi X-nya 0 ya. Hasilnya 0. Nah, harusnya limit kiri harus sama dengan limit kanan. Ya. Tadi kita balik ya ke sini. Nah, ini tadi limit kiri kan. Kalau kita hitung berapa ya. Misalnya ini dapatnya apalah. Dapatnya ini simbolnya bintang. Kemudian limit kanannya ini juga misalnya dapatnya bintang gitu ya. Nah, berarti limit kiri ini soalnya amburadul bukan sebenarnya. Limit X menuju limit kiri ya dari fungsi X itu ternyata kena sama bintang, dapatnya bintang itu misalnya harganya berapa gitu. Sama dengan limit kanan X menuju 2 plus dari fungsi X. Nah, harganya adalah bintang misalnya. Nah, baru yang ketiga adalah syaratnya ini limit kiri sama limit kanan sama dengan fungsi 2 gitu. Jadi ini disalin nih, limit kiri sama dengan limit ini disalin sini.
Ya, limit kiri sama limit kanan, ya. Dia harus tulis ini. Limit kirinya X menuju 2 min dari fungsi X sama dengan limit kanan 2 plus dari fungsi X di kanan sama dengan fungsi A. A-nya 2 kan tadi. Nilainya adalah berapa deh? Misalnya bintang. Bintang ini misalnya 7 ya, 7 semua ya kan. Baru Anda nyatakan sini fungsi X ya gitu. Continue ya. Kalau memenuhi syarat ini continue di X sama dengan 2. Sudah paham belum? Halo? Ini continue di X sama dengan 2. Halo, bisa dipahami atau dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. kita ulang lagi ya yang Bisa, Pak. tadi. Kita ulang. Pak, kalau syaratnya tidak terpenuhi atau kita ngitung lagi dari awal gitu, Pak? Ternyata misalnya gini, Anda sudah tadi ya fungsi 2 min 2. Nanti limit kirinya dapat 5. Limit kanannya letaklah 5 sama. Kalau limit kiri kanan sama harus sama. Kalau enggak sama udah discontinue dia. Tidak continue atau discontinue. Jadi atau limit kirinya beda dengan limit kanan. Nah, enggak sama ya. Kita teruskan ke sini. Ternyata sini limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Berarti jawabnya langsung sini. Fungsi X discontinue ya. Oh gitu. Ya, depannya ada dis atau tidak continue. Discontinue di X2. Jadi syaratnya harus terpenuhi fungsi A, fungsi 2-nya ada, limit kirinya ada, limit kanannya ada, jawabannya sama semua. Tiga-tiganya, limit kiri sama nilai limit kanan sama dengan fungsi 2. Harganya sama. Baru fungsi X continue di X sama dengan 2. Sudah paham ini? Halo? Oke, Pak. Oke, Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Kalau sudah, Sudah, Pak. nah, kita masuk lagi ada yang berhubung dengan tugas Anda adalah limit yang bisa menggunakan dalil L-Hospital. Maksudnya limit yang diselesaikan dalam bentuk tertentu ya. Bentuk tertentu itu ada berapa macam? Ada yang tahu enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bentuk tak tentu dalam limit ya maksud saya. Bentuk tak tentu. Ada 3, Pak. Ya, betul. Itu yang sudah pelajari. Bentuk Ya, tak ada tentu 3, Pak. dalam limit. Mungkin waktu yang video yang kelas seperti Anda ini yang biasa saya terangkan ya. Biasanya Iya, Pak. Iya, benar, Pak. Kalau yang biasa ya, bentuk tak tentu dalam limit itu ada 3 kelompok. Betul. Ada 3 kelompok ya. Atau sebut apa? 3 tipe. Ya, ada 3 tipe. Tipe pertama ada yang Anda sering belajar di SMA itu 0 per 0. Atau satu lagi tak hingga per tak hingga. Nah, ini yang bentuk tertentu yang dapat di SMA kan? Ya, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kemudian ini yang terkenal dengan nama dalil apa? Ada yang tahu? Dalil Hospital, Pak. Ya, benar. Dalil L-Hospital. Nggak pakai S ya. Pakai topi ini ya. Hostnya ini host nggak pakai S. Hospital. P ini. Hospital. Tapi S-nya nggak ada. Karena bunyi S-nya itu ada kata topinya nih. Ya, dalil L-Hospital nama orang ya. Ini kapan terjadi? Kalau 0 per 0 maka pembilangnya dipisahkan sendiri. Sebetulnya ini menyelesaikan soal limit setelah mempelajari diferensial sebenarnya. Tidak apa-apa ini bisa digunakan. Bentuk kedua adalah 0 kali tak hingga. Ya, 0 kali tak hingga. Atau satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Tak hingga itu infinity ya. Tak hingga kurang tak hingga. Jadi 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Ketiga adalah 1 pangkat tak hingga. Kemudian ada tak hingga pangkat 0. Dan 0 pangkat 0. Jadi ada 3 tipe. Kenapa dibuat demikian? Jadi kalau Anda ketemu tipe 2 gini,
Ini diubah menjadi tipe 1. Artinya salah satu penyebutnya, jadi begini, kalau 0 kali tak hingga, ini kan ilustrasinya, ini sekali lagi ini bukan hitungannya. Anda bisa ubah di dalam tak hingga, di dalam limit, bahwa 0 tak hingga itu adalah sepenuh enggak? Halo? Ya. Dalam limit ya, sekali lagi dalam limit, bukan tanpa limit ya, dengan limit. Oke. Jadi 0 tak hingga itu adalah sepenuh, sehingga ini jangan dicoret ya, tapi dikali 0 ke 1 ini 0 per 0. Sehingga ini adalah tipe 2 menjadi tipe 1. Tipe 2 menjadi tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Atau yang satu lagi, boleh nggak 0 kali tak hingga tipe 1, 0-nya yang kita ubah ya, maksudnya 0-nya menjadi seper tak hingga. Ganjian ya. Kali tak hingga, hasilnya adalah tak hingga apa tak hingga. Nah, ini adalah tipe 1. Boleh gunakan dalil L hospital. Itu yang masuk dari yang kedua ini. Satu lagi adalah tak hingga kurang tak hingga, ini juga kalau menyamakan penyebutnya mungkin bisa berbentuk salah satu ini. Apakah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Begitukah tipe 3? Tipe 3 diubah di tipe 2, tipe 2 diubah di tipe 1. Ya. Nah, tipe 3 ini ada istimewa yang nih. Khusus untuk 1 pangkat tak hingga, ini ada tugas Anda nih. Anda lihat di itu. Khusus 1 pangkat tak hingga punya rumus istimewa, yaitu bahwa limit X menuju, mungkin ada lihat juga, menuju A, misalnya sini, dari 1 plus U pangkat V. Nah, ternyata dimasukkan 1 plus U-nya adalah 1, ya, 1 plus U-nya 1, V-nya hasilnya tak hingga, sehingga berbentuk 1 pangkat tak hingga. Nah, rumusnya adalah E berpangkat, E tahu ya? E adalah bilangan Euler ya. E berpangkat limit X menuju A, U kali V. Ya, U kali V. Halo? Sudah jelas sampai sini? Halo, ini rumus khusus untuk 1 pangkat tak hingga punya rumus istimewa. Jadi limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V. Waduh, suara masuk. 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Di mana E itu nilainya berapa? Tolong yang di mute dulu ya. E adalah bilangan Euler, nilainya berapa? Ada yang tahu? 2,718281 dan seterusnya. Ya. Bilangan Euler 2,718281 dan seterusnya. Nah, ini yang bentuk tak tentu dalam limit, dalam soal limit maksudnya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Tidak, Pak. Oke ya. Nanti mungkin kalau Anda nonton video yang kelas yang terdahulu sebelum Anda ini kelasnya THDA. Sebelumnya ada 2 kelas sekaligus saya ngajar, namanya TFDA dan TGDA. Ya, itu. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kita kembali yang tadi. Tidak ada, Pak. Hah? Belum, Pak. Belum ya, ini saya save ya. Mungkin nanti saya bisa kasih ke Anda ya. Pak, saya izin 5 menit Pak ya, sholat maghrib Pak, Ya, sebentar silakan, Pak. silakan. Di waktu Indonesia Tengah Pak. Ya, ya. Makasih Pak. Silakan. Ini save info. Oh, masuk di sini ya. Ya udah, nanti saya lihat. Mudah-mudahan masuk dia. Baik, kita kembali yang ke ini. Ini kita tutup.
Kita kembali ke yang soalnya. Nah, ini kita bahas latihan TP1 yaitu tugas personal pertama, ya. Tentukan nilai limit-limit berikut jika ada. Jadi jawab limit itu bisa ada juga tidak ada, ya. Nah, ini limit Y menuju min 3. Jadi kalau X atau Y sama aja ya, tergantung fungsinya. Y menuju min 3 dari GY. Jika GY itu nilainya Y kuadrat tambah 9, jika Y-nya negatif, Y-nya kecil dari min 3, bukan negatif maksudnya apa ya. Y-nya kecil dari min 3, GY-nya sama dengan 3 kurang 5Y, jika Y-nya besar sama dengan min 3. Ini besarnya di bawah ya. Ada sama dengannya. Nah, dari sini kita sebenarnya ini cari dulu yang ini. Ya, ini sebetulnya dia enggak tanya kontinuitas ya. Dia enggak tanya kontinuitas, jadi kita hanya cari limit kiri, limit kanan, udah. Enggak perlu, ini bisa jawabnya bisa beda. Tidak harus sama. Tapi kalau kontinuitas ini harus sama nih. Jelas maksudnya? Halo? Kalau ini kontinuitas harus sama. Dan Jelas, ditambah Pak. lagi di sini Jelas, Pak. harus dicari apa sini? Fungsi fungsi dari min 3-nya berapa? G min 3-nya. Ya, G kan fungsinya GY. Y-nya sudah min 3, berarti G min 3-nya kita cari. Pertama cari G min 3 berapa? Dapat 18. Limit kiri 18, limit kanan 18. Jadi limit kiri sama limit kanan sama dengan G dari min 3 sama dengan 18, maka fungsi GY continue di X sama dengan min 3. Jelas ya seperti tadi yang saya jelaskan teorinya. Oke? Nah, di sini karena pertanyaannya bukan apakah fungsi GY kontinuitas di X sama dengan min 3, ya berarti ini hanya mencari limit berikut aja. Berarti yang kita cari limit kiri dan limit kanan saja. Hasilnya boleh beda kalau limit kiri sama kanan. Tapi kalau kontinuitasnya harus sama. Limit kiri harus sama dengan limit kanan. Dan sama dengan nilai dari G, Y sama dengan min 3. Ini maksudnya GY-nya 3 kurang 5Y berarti dimasukkan sini. G min 3 adalah 3 dikurang 5 kali min 3. Ini pasti 18 juga depannya. Ya. Oke, kita lihat pertama limit kiri adalah limit. Ini saya coretnya ya. Ini saya gunakan anon, saya coret. Ini bisa coret tapi tidak tercoret nanti ya, bisa dihapus. Nah, kita cari limit kirinya. Jadi kalau kita pakai itu begini kan. Ini nilai Y-nya min 3, sebelah kiri apa? Y kecil dari min 3. Sebelah kanan apa? Y besar dari min 3. Kemudian kalau sebelah kiri X menuju Y ya, sorry. Ini bisa dihapus juga pakai undo. Nah, Y menuju min 3. Di sini Y menuju min 3. Kiri ada minnya, di atasnya ada minnya ya. Kemudian ini menuju ya, ada sini ya. Menuju min 3 plus. Seperti ya. Plus gitu. Ini di bawah ini ada nih. Nah, sini limit kiri X, Y menuju min 3 min artinya kiri. Artinya ini ada Y kecil dari min 3. Anda yang kecil min 3 apa sini? Ini kan. Y min 3 fungsinya apa? GY adalah Y kuadrat plus 9. Maka Anda lihat sini GY-nya diganti dengan Y kuadrat plus 9 enggak? Ya kan? Nilainya bukan min 3 ya. Nilainya min 3. Min yang atas adalah kiri artinya. Atau plus kanan artinya. Jadi kita masuk sini min 3 kuadrat tambah 9 adalah 9 tambah 9 18. Nah, limit kanan adalah limit Y menuju min 3 plus. Ya. Plus, ada plus ini. Plus. Plus ini artinya menunjukkan kanan. Nah, itu artinya apa sini? Y-nya besar dari ini apa? Apa nih tadi? Y menuju min 3 min ya. Tadi ya, min. Min itu ya artinya Y kecil dari ini di bawah nilai nih. Y menuju min 3 min limit kiri, Y menuju min 3 plus limit kanan. Sudah jelas ya? Jadi berarti
Yang kanan artinya apa? Yang besar dari 3. Nih, yang besar dari 3 nih. Y besar dari 3. Berarti GY ini adalah 3 kurang 5Y, maka diganti sini. GY-nya adalah diganti dengan 3 kurang 5Y. Y-nya nilainya min 3. 3 dikurang min 5 kali min 3. 3 tambah 15, 18. Jelas sampai sini? Halo? Jelas Pak, jelas Pak. Ya. Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke, ini bisa dihapus. Pak. Ya. Clear. Hilang, anot. Ya, anot. Nah, baru bisa putar. Nah, ternyata sini kiri sama kanan. Kalau ditanya kontinuitas, Anda tambah lagi sini. Ya, ditambah lagi sini Y sama dengan min 3. Berarti ini. Y sama dengan min 3, berarti sini GY sama dengan 3 kurang 5Y. 3 dikurang 5 kali min 3 adalah 18. Baru Anda jawab sini limit kiri sama limit kanan sama dengan G min 3 sama dengan 18. Maka GY continue di Y sama dengan min 3. Ya. Kalau dia tanya apakah fungsi GY continue di Y sama dengan min 3. Jelas ya? Seperti yang saya terangkan di teorinya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ya. Gak ada. Nah, ini yang 1B. Belum Pak. Oke. Ini limit fungsi kurang fungsi. Ya. Jadi limit X menuju hingga dari akar X kuadrat tambah 4X kurang akar X kuadrat tambah 5X. Nah, kalau ada akar kurang akar atau akar tambah bilangan atau akar kurang bilangan itu dikalikan dengan sekawan. Sekawan bukan pada penyebut saja tapi bisa pada pembilang. Ini letaknya di pembilang berarti sekawan pembilang per sekawan pembilang. Ini ke min, ini plus nih. Ini sama, ini nilainya 1 nah nih. Halo? Ya loh. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Jadi karena ini adalah ini artinya per 1, ini di daerah pembilang, maka dikalilah sekawan pembilang per pembilang. Ini min, ini jadi plus. Nah, ini nilainya sama, ini 1 nah nilainya nih. Akar tambah akar per akar tambah akar kan 1 nilai. Ya, 1 nilainya. Tidak pecahan ini dikali akar kurang akar kali 1 tidak berubah nilainya kan. Kemudian ini bentuk A min B kali A plus B. Rumusnya apa? A kuadrat kurang B kuadrat enggak? Anda belajar di SMP. A min B dikali dengan A plus B. Hasilnya apa? Kuadrat suku yang sama dikurang ya. Kuadrat suku yang sama dikurang kuadrat suku yang berlawanan tanda gitu kan. Maka sini akar kuadrat suku sama akar yang depan dikurangi kuadrat suku yang berlawanan tanda yang belakang. Per 1 kali penyebutnya salin saja. Nah, ini kalau akar di pangkat 2 hilang akarnya enggak? Akar di pangkat 2 hilang akarnya tapi dalam kurung ya. Yang depan tidak ada pengaruh, tapi belakang ada pengaruh karena ada min di sini. Ini ada min, berarti ini akar pangkat 2 hilang akarnya tapi dalam tanda kurung. Karena ada min merubah nilainya, ya kan? Jadi minnya ada sini ya. Ya ada minnya. Kalau tambah tidak ada pengaruh, tapi kalau min pengaruh, ya. Nah, ini buka kurung di bawahnya tetap salin saja. Di atasnya ini tetap X kuadrat tambah 4X, tapi ini min kali ini berubah tanda. Min kali X kuadrat, min kali plus, min kali plus 5X jadi min 5X. Berubah tanda deh. Ya kan? Ini berubah tanda. Nah, X kuadrat kurang X kuadrat 0. Habis artinya 0. 4X dikurang 5X min X. Sampai sini jelas nggak nih? Kalau ini pelajaran di SMP. Jelas Pak. Jelas Pak. Baik. Kemudian untuk ini jalan lengkap ya, nanti ini ada rumusnya nih. Saya kasih rumus nanti ya. Sebetulnya rumus itu cara kerjanya persis kayak gini. Kemudian yang ini, yang pembilangnya ini, yang pertama ini, ini dia nih. Fungsi di bawah akarnya. Akarnya tetap ya. Jadi X kuadrat tambah 4X diambil ini. Ini dikeluarkan X kuadratnya.
Artinya sama enggak kalau dikeluarkan X kuadrat artinya dikali X kuadrat dibagi X kuadrat. Karena kalau X kuadrat saya coret sama enggak nilainya? Halo, kalau X kuadratnya saya coret Sama Pak. sama kan? Sama, Artinya ini Pak. dikali X kuadrat dibagi X kuadrat kan? Ini orang mengatakan nih X kuadratnya dikeluarkan, ini harus dibagi X kuadrat. Seolah ini dikali X kuadrat dibagi X kuadrat itu artinya kan? Nah, X kuadratnya dikeluarkan, ini harus artinya dikali X kuadrat, ini dibagi X kuadrat. Karena X kuadrat bagi X kuadrat 1 kan? Nah, kemudian X kuadrat tetap ini dibagi nih. X kuadrat bagi X kuadrat dalam kurung nih ditambah 4X dibagi X kuadrat. X kuadrat yang tetap, X kuadrat bagi X kuadrat 1 enggak nih? X kuadrat bagi X kuadrat 1 tambah 4X dibagi X kuadrat, X-nya coret 1, tinggal 4 per X. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah. Jelas. Jelas Pak. Jelas, Oke. Pak. Baik. Nah, demikian juga yang teman akarnya nih. Ini juga X kuadrat tambah 5X. Caranya seolah kita mengeluarkan X kuadrat, ya, X kuadrat kita keluarkan harus dibagi X kuadrat. Ya. Jadi X kuadratnya tetap. Nah, ini dibagi X kuadrat bagi X kuadrat 1, 5X bagi X kuadrat, X-nya coret 1. Jadi tinggal 5 per X. Jadi X kuadrat kali dalam kurung 1 tambah 5 per X. Ini Pak ini. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Halo? Belum ada, Pak. Belum Belum ada. ada, Pak. Ada, Pak. Belum. Belum ada. Ini kita ini enggak bisa bergerak nih, enggak bisa di itu. Harus di clear dulu, kemudian juga enggak bisa gerak kalau enggak di tulisannya apa nih? Anote. Di atasnya ada Itu akarnya diabaikan nggak apa-apa, Pak? enggak, bukan diabaikan, tapi ini maksudnya cari di luar akar. Kalau Anda mau tulis ke akarnya ya boleh aja ini. Tuh. Mau nulis akarnya boleh, begini. Boleh. Sama aja tuh. Nah. Oh, sebenarnya masih ada, Pak ya? Ada, ini kan kita kerjaan di luarnya. Ini mau tulis akarnya boleh. Nah, ini akar, gitu kan? Ini akar. Ya, akarnya di luar ya. Oke, baru sesudah ini belum selesai ya. Belum selesai. Jadi ini clear lagi. Kemudian anode. Nah, baru ini Anda lihat. Ini ya kan? Yang tadi ini yang X kuadrat plus 4X-nya diganti dengan apa ini? Ini ya. X kuadrat kali 1 nih. Ya. Diganti dengan X kuadrat kali 1 tambah 4 per X. Ini deh nih. Kemudian yang ini kan X kuadrat kali 1 tambah 5 per X. Kemudian tahu akar dari X kuadrat apa? Akar dari X kuadrat apa? X, Pak. X. Ya, X ya. Akar dari X kuadrat adalah X ya. Akar dari X kuadrat adalah X ya. Nah, Anda lihat pembilang dan penyebut di luar akar, X pangkat berapakah tertinggi? Halo? X pangkat 1. X pangkat 1 betul. X kan? X itu artinya X pangkat 1. Antara pembilang dan penyebut diambil X pangkat tertinggi, tapi di luar akar ya. Ingat di luar akar. Di luar akar ya. Jadi berarti ini dibagi, artinya apa? Karena X pangkat 1, pembilangnya dibagi X pangkat 1, penyebutnya juga semuanya dibagi X pangkat 1. Jadi yang ini min X per X, ini X kali akar per X, atau X per X, balik gak X per ini, X kali akar per X, berarti X-nya coret. Tambah X kali akar per X, X-nya coret. Sama kan? Ini juga coret, artinya 1, ini 1 enggak. Ini juga 1. Ya enggak? Jelas sampai sini? Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X pangkat 1. Ya kan? Jelas, Pak. Jelas Pak. Oke. Kita Jelas, Pak. teruskan. Anode, jadi terus potong ya. Nah, biar selesai gini. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah ini tadi sudah coret, ini 1, ini 1, ini juga 1. Jadi tinggal min 1 per. Nah, 1 tidak ditulis di depan akar. Jadi tinggal akar 1 tambah 4 per X, tambah akar 1 tambah 5 per X. Nah, ini min 1. Kemudian X menuju tak hingga, maka kita semua X-nya kita ganti ya. X yang ada ini kan 4 per X dan 5 per X. Kita substitusi dengan tak hingga atau infinity namanya kan. Tapi selama soal ini belum selesai, sebaiknya limitnya jangan dilupakan ya, limitnya tetap ditulis ya. Karena nanti bahaya, limit 1/0 tak hingga, limit 1/tak hingga 0. Hati-hati itu. Jadi selama
Ini belum selesai, limitnya tulis sama. Karena limit konstan kan jawabnya konstan. Limit A, limit X menuju tak hingga dari A dapatnya. Jadi limit konstan tetap konstan. Ya. Nah, di sini X-nya diganti tak hingga, ya, ini tak hingga diganti, ini tak hingga. Dalam limit 4 bagi tak berhingga 0, ya. 4 bagi tak hingga 0 itu perjanjian. Oh, gue coba lagi kuliah pas 5 ini. 5 bagi tak hingga 0. Halo. 4 bagi tak hingga 0. Anda lihat. 5 bagi tak hingga 0. Dalam limit ya. Kalau Anda tak tulis limitnya 5 bagi tak hingga tak terdefinisi. Nah, ini kemudian ini min 1 per berapa nih? Ini akar 1 tambah akar 1. Akar 1 1 ditambah akar 1 1 enggak. Ini seperti sama ya, ini harusnya enggak usah di sini. Boleh langsung dari sini ke sini. Jadi ya, dari sini ke sini, ini min 1 per 1 tambah 1, min 1 per 2. Nah, limit konstan, limit min setengah, aslinya min setengah. Tetap. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ya, dari sini aja langsung ya. Yang ini enggak usah double. Cukup, Pak. Ada pertanyaan? Any question? Halo? Belum, Pak. Belum ada Mau pertanyaan. tanya itu, Pak. Ya, silakan. Penulisan yang depannya itu yang lim X sama dengan taingga itu nyampe X menuju tak hingga bacanya. Ya, Tanah X itu menuju. taingganya. Hah? Ketika X-nya udah disubstitusi sama yang taingga, limnya masih tetap ditulis. Sebaiknya Yang- ditulis. Oh, Sebab- tetap ditulis. Karena waktu kita menyelesaikan ini seperti contoh ini. 4 bagi tak hingga apa? 4 bagi tak hingga 0 dalam limit. Tapi kalau limitnya Ya. Anda tidak tulis, apa yang terjadi? 4 bagi tak hingga tak terdefinisi. Oh, gitu. Jadi sebaiknya tulis. Nanti walaupun dapatnya limit konstan, min setengah, tetap min setengah. Oh ya, yang tadi rumusnya, sampai sini ada pertanyaan enggak? Halo? Makasih, Pak. Oke. Kalau enggak ada pertanyaan, saya mau kasih tahu rumusnya. Jadi yang soal yang ini, sebetulnya dia punya ada bentuk rumus ini ya. Not. Ini enggak bisa coret nih. Jadi limit ya, limit dari X menuju tak hingga ya, dari akar. Nah, di sini AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar depannya sama koefisiennya ya, AX kuadrat. Tapi kalau beda belum ada rumusnya. AX kuadrat tambah PX ya, PX tambah Q. Sebenarnya ini diturunkan seperti tadi ini, hasilnya nanti adalah ini koefisien X ini dikurang koefisien X ini. Ini BX, ini PX. Jadi B min P ya. Ini B min P per 2 akar A. Ini kalau kita masukkan berapa tuh? B-nya berapa sini? B-nya berapa sini? B-nya 4. Sini P-nya berapa? 5. 5. A-nya 1 ya. A-nya Iya. depannya AX kuadrat. A-nya A-nya 1. Ya. A-nya 1 nih. Jadi berarti B-nya 4 dikurang P-nya 5. Jadi koefisien X pada akar yang depan yaitu 4. Ini kan BP tadi ya. Terus koefisien X pada akar yang kedua 5 per 2 kali akar A. A-nya 1 ya. Koefisien X kuadratnya 1 A. Nah, kalau ini hitung berapa? 4 kurang 5 berapa? Min 1. Min 1. 1 Pak. per 2 Per akar 1 dua kali 1 kali 2 1. 2. Dapat tadi min setengah enggak? Dapat. Ya. Dapatnya min setengah kan? Jadi berarti ini rumus singkatnya nih. Rumus langsungnya ya. Tapi cara cari dapat rumus ini persis kayak yang saya kerjakan cara saya terangkan ini. Sebenarnya enggak pakai angka ya, huruf semua. Ya. Halo? Baik, Pak.
Bisa dipahami atau dimengerti? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Bisa, baik. Pak. Bisa, Pak. Baik. Kalau sudah, Itu ada kita syaratnya nggak, Pak? Pakai rumus itu. gimana? Ada syaratnya nggak? Syarat apanya? Koefisien X kuadratnya Oh harus sama. ya, syaratnya sama. Ya, kan ini saya bilang nih AX kuadrat, sini AX kuadrat juga harus sama. Harus sama itu. Kalau ini beda, nggak ada rumusnya. Nggak ada. Ya. Harus sama nih, AX kuadrat di sini sama AX kuadrat sini harus sama. Maka sini BX tambah C, sini PX tambah Q. Sini depannya sama-sama AX kuadrat. Harus sama betul. Itu syaratnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau Tidak, nggak Pak. ada, kita terus ya. Ini masih ada lagi soalnya. Anot. Ya. Pak mau nanya, Pak. Silakan. Seandainya kalau nanti di ujian ada soal seperti ini, boleh pakai, ya Pak, kalau seandainya di ujian ada soal seperti ini, boleh langsung pakai yang rumus pendek tadi atau harus Pendeknya. dijabarkan panjang seperti ini, Ya, Pak? boleh saja sih. Biar Tapi menghemat waktu, takutnya Pak. salah tulis nanti, itu yang khawatirnya. Nanti untuk tes saja lah. Anda benar tidak dapat rumusnya B min P, ini B min P per akar 2A. 2 kali akar A. 2 kali akar A. Itu yang untuk tes. Tapi jalannya sebaiknya dibuat. Ya. Izinannya Pak, izinannya Pak. Ya. Dapat rumus praktis tadi gimana Pak turunannya Pak? Persis kayak jalan ini, persis. Jadi ini persis nih. Jadi kan misalnya AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar AX kuadrat tambah PX tambah Q per 1 kali A. Sekawan tambah sekawan. Sama. Jalannya persis sama nih. Cuma ini, kalau ini berarti sini tadi AX kuadrat tambah BX. Berarti sini apa? X kuadrat kali X kuadrat tambah BX ya. Ini BX per X kuadrat gitu. Jadi angka 4 ini diganti dengan B. Enak, A-nya 1 kan? A-nya 1, B-nya 4, C-nya 0. Sini A-nya 1, P-nya 5, Q-nya 0. Jelas ya? Jelas. Halo? Dalam bentuk huruf ya. Nah, nanti akhirnya adalah sini yang rumus tadi. B apa tadi? B min P ya. B koefisien X ini B, koefisien X ini P, jadi B kurang P per 2 kali akar A. A-nya ini 1 nih. AX kuadrat, A-nya 1 kan, ini juga sama, harus sama. Syaratnya yang tadi ini. Koefisien X kuadratnya A-nya harus sama. Sama-sama 1 nih. Oke? Ada lagi? Karena ada, kita lanjutkan. Nah, ini yang masuk bentuk tertentu dalam limit. Yang tadi ya. Ini yang saya jelaskan tadi. Sudah jelas ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, sekarang Anda lihat ini. 1C ini limit X menuju tak hingga S pangkat 3 dari kali sin seper X. Nah, bentuk apakah dia ini? Dimasukkan aja. Kita masukkan nilainya berapa. Nah, ini sekali lagi ini bukan hitungannya. Ilustrasinya. Bentuk apakah dia di antara ini? Apakah termasuk tipe 1, tipe 2, atau tipe 3? Coba. Tak hingga pangkat 3 dikali sinus dari, ya ini sekali lagi ini ilustrasinya seper X, seper tak hingga. Sekali lagi ini bukan hitungannya ya. Nah, tak hingga pangkat 3 apa? Tak hingga ya kan? Tak hingga itu besar, di pangkat 3 ya terbesar juga. Kemudian sin, nah dalam perjanjiannya kan dalam limit seper tak hingga adalah 0. Nah, ini adalah tak hingga dari sin 0 berapa? 0 kan? Halo? Iya, Pak. Sin 0, 0. Nah, kemudian tak hingga kali 0 dibalik 0 kali tak hingga enggak? Iya. Sama, Tipe apakah dia? Tipe Untuk 2. Ini dia nih. Tipe 2. Berapa paham? Oh, di sini ada jalannya ya, di bawah nih. Ini jalannya nih. Saya kok enggak lihat tadi. Iya kan? Ya, tipe 2 kan bentuk kedua ya kan? Tipe 2. Sudah paham? Yang ini dia nih. Baik. Karena tipe 2, nah harus diubah di tipe 1. Apakah 0 per 0? Kebanyakan 0 per 0 ya. Atau tak hingga per tak hingga. Yang sering kita jumpa 0 per 0. Tak hingga ada juga tapi jarang. Ya. Baik.
pemeriksaan ini baru memeriksa bentuk apakah dia, bentuk tertentu yang mana, tipe 1-kah, tipe 2 atau tipe 3. Ternyata tipe 2 ya, tipe 2 dia. Baik. Ini baru periksanya. Ini periksa bukan hitungannya sekali lagi. Ini adalah periksa. Nah, baru kita hitung nih. Ini tipe 2. Nah. Oh, ini jalan ya, ubah ya. Kita ubah. Sebetulnya oh, ini jalan istimewanya. Ini saya tunjukkan jalan yang tadi ya. Oke, dalam hospital. Kalau dalam hospital caranya begini. Ya, caranya gini. Berarti limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 kali sin seper X. Mana yang mudah diturunkan? X pangkat 3 atau sin seper X? Itu X pangkat 3 ya. X pangkat 3 kita turunkan menjadi bentuk per ya. Nah, kita turunkan jadi limit X menuju tak hingga dari sin seper X. Ya. Sin seper X itu di pembilang. Penyebutnya turun ke bawah menjadi X pangkat berapa? Min 3 enggak? Halo? Tuh. Nah. Pak, min 3, Pak. Oke, coba kita masukkan. Sepeta hingga apa tadi? Kalau kita hitung sepeta hingga adalah 0. Sin 0, 0 kan? Ya Pak, 0 Pak. Sepeta hingga 0, sin 0, 0. Jadi ini 0 di atasnya. Nah, ini X pangkat min 3 ini seper X pangkat 3 enggak? X pangkat min 3 itu kan sama dengan seper X pangkat 3. Nah, kalau dimasukkan tak hingga, sepeta hingga pangkat 3, hasilnya sepeta hingga kan? Dalam limit, sepeta hingga apa? Dalam limit 0 kan? Jadi ini tipenya, ini adalah tipe apa tadi? Ternyata tipenya 0 per 0, ya enggak? Ya. Ya Pak, ya Pak. Sepeta hingga 0, sin 0, 0. Ini kita hitung 0. Jadi 0 per 0 adalah tipe 1, ya enggak? Nah, kenapa 1 boleh gunakan, walaupun ini sorry ya, di hospitalnya belum kita pelajari, tapi kan di SMA ada pernah dapat ya. Nah, pembilangnya kita turunkan sendiri, penyebutnya kita turunkan sendiri. Untuk kalau Anda ingin tahu rumus datang dari apa, mengapa pembilang diturunkan sendiri per penyebut sendiri, itu ada di web saya nanti saya tunjukkan ya. Oke. Nah, kita turunkan coba. Limit X menuju tak hingga dari apa? Ya, ini. Ini sin U. Sin U turunannya apa? Cos U gitu ya. Kali U aksen. U aksen. Per, ini turunkan min 3 X pangkat min 3 tambah 1 berapa? Min 2 enggak? Kan rumusnya ya. Kalau Y sama dengan X pangkat N, turunannya apa? Y aksen. Kita tarik ini. Itu Y aksen adalah pangkatnya N kali X, pangkatnya dikurang 1 enggak? Ya. Oke. Terus berarti ini limit X menuju tak hingga dari apa? Kosinus seper X kali. Nah, ini X pangkat min 1 enggak sama nih? Kalau naik ke atas, X pangkat min 1 enggak? Halo? Seper X itu sama enggak dengan X pangkat min 1? Sama. Nah, kalau kita turunkan, kita turunkan apa tuh? Min 1 pangkat rumus N kali X pangkatnya kurang 1. Kurang 1 berapa? Kurang 2 enggak? Iya. Per min 3 X pangkat min 2. Oh, ini sama ya, X pangkat min 2 ya. Coret. Boleh kan? Kita coret. Boleh. Nah, min bagi min plus. Nah, kita masukkan nih. Jadi ini kosinus seper. Ya. Ini tadi sorry, ini ya ini kosinus
tinggal kosinus per X. Oh ya, limitnya harus tulis ya. Limit X menuju tak hingga, harus tulis, sorry. Kalau enggak nanti bahaya nih. Kosinus per X berarti seper tak hingga. Ini tak hingga. Limit seper tak hingga. Min 1 bagi min 3 kan min ini coret ya. Per 3. Kok hasilnya aneh nih. Ini kurang pas, sorry. Ternyata, mohon maaf ini pakai sistem gini, harusnya secara apa? Harusnya sama ya, dicoret. Nah, cos seper hingga cos 0 1 bagi min 3 min seper 3, enggak mungkin ya. Jadi ini salah ya, sorry. Ini enggak boleh gini. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Ternyata Ya. enggak semuanya, karena ya, mungkin kalau bukan menuju hingga bisa, tapi kalau menuju hingga ini ternyata enggak cocok. Saya mohon maaf ini salah sistemnya. Kita pakai yang ini aja. Ini saya hapus saja dulu. Baik. Nah, gini. Jadi begini, awalnya yang limit trigonometri itu adalah limit X menuju 0 dari sin X per X. Atau kebalikannya X per sin X. Kebalikan X per sin X. Atau tangen X per X. Atau X per tangen X. Nilainya selalu 1. Hanya ini yang istimewa. Limit dalam limit trigonometri. Limit X menuju 0 dari sin X per X adalah 1. Ya. Oke. Ya, limit X menuju 0 dari sin X per X adalah 1. Nah, ini kan X menuju 0. Kalau semuanya saya ganti seper X, apa terjadi? Coba kita buat. Limit, nah ini ganti. X-nya kita ganti semua X. Semua X, kita ganti seper X. Jadi ini seper X menuju 0. Terus ini menjadi sin seper X per seper X. Sama dengan 1. Ya. Nah, Anda tahu kalau seper X menuju 0, coba dibalik. Ini artinya 0 per 1 enggak nih? Seper X menuju 0 artinya 0 ini kan 0 per 1. Kalau dibalik ini dibalik X per 1 kan? X per 1 ya. Menuju 1 dibagi 0. X bagi 1 kan X. Seper 0 apa? Dalam limit. Tak hingga kan? Maka ini berubah jadi limit X menuju tak hingga. Ya ini. Ya, X menuju tak hingga dari sin. Ya, dari sin seper X per seper X sama dengan 1. Ini seper X ini bisa A per X sini ya. Sin A per X, A per X. 5 per X, 5. Seperti ini. Limit X menuju 0 dari sin X per X. Ini juga sin 5X per 5X. Nama sama. Sin 7X per 7X. Sin setengah X per setengah X. Nilainya 1 selalu. Begitu juga yang ini. Ini limit X menuju tak hingga dari sin 10 per X per 10 per X. 1. Yang penting namanya ini harus sama nih. Sin seper X per seper X. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya, jelas, Pak. Oke. Nah, Ya, Pak. sekarang ini. Ada sin seper X ini. Maka sengaja kita buat sin seper X per seper X. Sengaja nih kan. Karena ini dibagi seper X. Supaya nilai tidak berubah dikali seper X enggak? Per 1. Halo? Iya, Pak. Tadi kan soalnya sin seper X pangkat 3 ke sin seper X. Sengaja nama harus sama nih. Sin seper X per seper X. Sin seper X per seper X. Kalau ini sin 5 per X. Ini juga 5 per X. Maka ini dikali 5 per X. Nah X pangkat 3-nya letak di belakang. Ini dia. X pangkat 3. Nah ini menurut sudah kita lihat sini tadi. Bahwa limit X menuju 0 dari sin seper X per seper X adalah 1 nilai. Ya, ini nilainya 1. Terus ini bisa dicoret kan? Seper X kali X pangkat 3 apa? Ini coret X-nya tinggal pangkat 2 nih. Halo? Iya, Pak. X pangkat 2. Iya, Pak. Ini masukkan 1 kali X kuadrat. X-nya menuju tak hingga pangkat 2 tak hingga. Selesai. Oh ya, apa buktinya ini dapat 1? Coba kita lihat. Karena kalau kita masukkan bentuknya apa nih? Halo?
sin Sepertaingga. sepertaingga per sepertaingga. Coba. 1. Nah, enggak, bukan 1 maksudnya. Bentuknya sepertaingga apa? 0 dalam perjanjiannya kan? Sepertaingga 0. Sin 0 berapa? 0. Oh, 0. Tipe apakah dia? Tipe 1. Maka boleh gunakan dalil L hospital ya kan? gitu. Nah, coba kita pakai dalil hospital sekarang. Limit X menuju apa tadi? Taingga dari sin seper X per seper X. Karena ini 0 per 0, tipe 1, bahkan boleh gunakan dalil L hospital. Nah, kita gunakan. Apa tuh? Sin U tunanya apa? Cos U kali U aksen, betul enggak? Cos U kali U aksen, betul enggak? Iya. Kalau U pakai U aksen ya. Kalau E aksen 1, enggak bisa ditulis. Jadi sin U tunanya cos U kali U aksen, penyebutnya aksen. Berarti penyebut aksen. Ada yang sama? Seperti aksennya coret. Coba masukkan nih. Kalau kita masukkan nih adalah kosinus dari seper taingga. Oh, ini limitnya mesti tulis ya. Limit X menuju taingga. Seper taingga apa? Halo? Seper taingga adalah 0. 0. Cos 0 berapa? 1. 1. Nah, ini terbukti bahwa benar limit menuju taingga dari sin seper X per seper X adalah 1 ya. Nilainya 1. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nanti ini videonya masih jalan ya. Videonya nanti untuk Anda juga nanti saya kirimkan ya, masih jalan nih. Oke. Saya kirim adresnya nanti. Saya upload ke YouTube biasanya. Oke, sampai sini kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Belum Lanjut ada. Pak, lanjut. Belum, Oke. Pak. Ya. Masih ada yang tanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Anot mana nih? Ya. Ini yang 2B. Nah, ini yang istimewa tadi. 1 pangkat taingga, limit X ada 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Di mana limit U-nya 0, maka 1 tambah 0, 1. Limit V-nya taingga. Ya. Jadi soalnya ini, limit X menuju 0 dari E plus 1 pangkat kosekan X. Ini boleh balik kan? X tambah 1 kan 1 tambah X. Nah, kalau kita masukkan nih, ini berapa nih? Halo? Ini kalau kita masukkan tipenya apa nih? 1 ditambah 0 kurung pangkat kosekan itu CSC ya. Kalau internasional CSC. CSC dari 0. Nah, 1 tambah 0, 1 enggak? 1. Iya, Pak. 1. Iya, Pak. Ya, 1. 1 Pak. Kosekan 0 itu sepersin 0 enggak? Iya, Pak. Iya. Sepersin sin 0. Jadi artinya 1 berpangkat berapa? Seper 0 dalam sin 0, 0. Seper 0 taingga kan? Iya. Jadi tipenya adalah 1 pangkat taingga tipe 3 ya. Tipe 3 istimewa nih. Yang 1 ini istimewa. Jadi kalau ini yang saya tes di sini. Bentuk tertentu yang ketiga, maka 1 pangkat taingga rumusnya adalah limit X menuju A. A-nya berapa? Taingga atau apa 0 gitu. 1 tambah U pangkat V, E berpangkat limit U kali V. Jelas sampai sini? Halo? Yang tadi saya Jelas, Pak. jelaskan di depan tadi. Kalau saya tidak jelas bingung kan nanti. Itu maka saya jelaskan dari dulu. Oke, saya teruskan yang ini. Nah, baru soalnya ini. Jadi soalnya ini limit 1 plus X kurung pangkat ya 1 tambah X dalam kurung berpangkat kosekan X. Ini 1 plus U. Ini U pangkatnya V. Betul enggak? 1 tambah U pangkat V ini bentuk rumus umumnya. Nah, rumusnya adalah E berpangkat limit U kali V kan? Halo? Ya Pak. Ya. Anot.
Nah, ini kan rumusnya adalah bukan ini, kayak itu, L itu, kecil. Berpangkat limit X menuju 0, ya, 0, U kali V, ya, sesuai rumusnya. Nah, ini. Jadi ini U-nya. U-nya adalah X dari V itu adalah pangkatnya adalah V. Jadi ini U kali V ini kan. U kali V. Pangkat limit U kali V. X kali kosekan. Nah, X kali kosekan kan sepersin enggak? Halo? Ya, Pak. Kosekan kan sepersin. Kosekan sepersin dikaliin sini X per sin X. Nah, ini limit ini istimewa kan 1 kan. Ini kan dari limit X menuju 0, X pangkat sin X dan 1. Jadi yang istimewa itu rumusnya dalam trigonometri hanya limit X menuju 0, sin X per X. Sudut selalu X, bisa 5X per 5X. Setengah X per setengah X, boleh. Kebalikannya apa? Limit X menuju 0, kebalikannya X per sin X. Nilainya juga 1. Berlaku juga untuk tangen. Ya, hanya sin dan tangen aja. Limit X menuju 0, ya. Tangen tan ya. Tangen X per X. Ini juga kebalikannya. Limit X menuju 0, X per tangen X. Ya, tangen X. Nilainya berapa? Selalu 1. 1. Ya. Yang istimewa cuma ini. Satu-satunya fungsi trigonometri yang dipakai ini. Apakah ini berlaku untuk cos? Tidak. Cos, sekan, kotangen tidak berlaku. Jadi kalau kotangen turun ke bawah, ya, kotangen turun ke bawah jadi tangen. Begitukah kosekan diubah jadi sinus, ya. Oke. Nah, ini hasilnya E berpangkat limit ini limitnya 1 jadi E pangkat 1 E. Itu bilangan Euler ya. Yang nilainya berapa tadi? 2,718281 dan seterusnya. Nggak usah ditulis nilainya, E saja. Oke. Ada pertanyaan di sini? Halo. Mbak. Lanjut, Pak. Lanjut. Baik. Saya teruskan anot. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Tentukan nilai K sehingga fungsi berikut continue di X dengan 1. Ingat enggak? Kalau ada harga batas, nah ini yang saya ajarkan tadi apa? Kontinuitas yang ada harga batasnya, di mana harus berlaku apa? Kapan dia continue? Kalau limit kiri sama limit kanan, ini X tidak sama dengan 1. Oh, enggak, ini yang sorry. Ini enggak beli kiri kanan. Ini yang biasa yang tadi awal, yang pertama kali ingat enggak tadi? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak, ingat, Pak. Nomor Yang pertama 1B. kali syaratnya apa? Kalau ini A-nya 1, fungsi A-nya ada, limit fungsi X-nya ada, syarat kedua sama dengan syarat pertama, ya kan? Kan gitu kan? Halo? Pak, iya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kan yang pertama tadi Pak, fungsi A-nya ada. Ya, ada. Kemudian yang kedua, limit X menuju A dari fungsi ya, dari fungsi A-nya, fungsi X-nya sorry. Jadi fungsi X-nya juga ada, ya. Ada. Ketiga, apa tadi? Syarat kedua harus sama dengan syarat pertama. Baru dia continue di X sama dengan A, kan gitu. Ya kan? Nah, kita lihat sini. Ya. Ini A-nya nih. Ini A-nya kan. A-nya 1. Berarti X sama dengan 1. Nah, ini yang sama dengan 1. Nah, kita masukkan dulu nih. Dia bilang, tentukan nilai K, nyatanya K, sehingga fungsi F berikut continue di X dengan 1. Nah, syarat di fungsi X continue itu harus memenuhi 2 syarat ini. Ketiga harus sama, nilai syarat pertama, kedua harus sama. Atau syarat kedua sama dengan syarat pertama. Nah, ini syarat
pertamanya nih. Cara pertamanya fungsi X dengan K. Ini nih. Fungsi X dengan K untuk X sama dengan 1. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Fungsi X Ya, Pak. sama dengan K untuk X sama dengan 1. Ya enggak? Ini. Fungsi X dengan K. Maka X-nya diganti dengan 1 enggak nih? X-nya diganti dengan 1. Sehingga ini fungsi 1 sama dengan K. Ini kan sudah diketahui nih. Fungsi X dengan K untuk X sama dengan 1. Kalau dimasukkan fungsi 1 sama dengan K enggak? Nih, Iya, Pak. fungsi 1 sama dengan K. Ada pertanyaan enggak di sini? Halo? Ada Pak. Oke. Lanjut Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang syarat kedua, nah limit. Kalau limit itu yang pasti X-nya, kalau X itu mendekati X mendekati 1, itu artinya tidak sama dengan 1 ya. Artinya nilainya nanti yang mendekati 1 itu maksudnya, menuju 1. Itu maksudnya, ini yang tidak sama dengan 1-nya. Karena kalau ini sama dengan 1, coba 1 kurang 1 berapa nih? 0 kan? Ingat, sesuatu bagi 0 bukan limit, sesuatu bagi 0 tak terdefinisi. Tidak dapat didefinisikan. Ya. Tak terdefinisi. Itu maksudnya. Nah, baru syarat kedua. Ya. Oke. Jadi syarat pertama tadi fungsi X dengan K jika X sama dengan 1. Ya kan? Nah, kalau X dengan 1 ini X ganti 1. Fungsi 1 sama dengan K. Ini sudah terjawab ya. Syarat pertama. Syarat keduanya ini yang kita mau buktikan ya. Nah, ini syarat pertama tadi. Syarat pertama fungsi X sama dengan K. Nah, X-nya kan sama dengan 1. Nah, masukkan sini kan. Berarti X sama dengan 1 dengan K. Sudah terjawab ya. Nah, syarat kedua ini. Limit dari fungsi X-nya berapa? Nah, tadi yang di atas tadi. Dihapus lagi nih. Bisa enggak bergerak ya. Nah, yang ini. Ini yang untuk limit nih. X dalam 1 ini untuk limit. Jadi limit X menuju 1 dari fungsi ini dia nih. Syarat keduanya. Ya. Limit ini syarat pertama tadi sudah, syarat keduanya limit X menuju 1 ya, yang dianggap tidak sama 1 ini ya, menuju 1 dari fungsi X yang atasnya. Akar 3X tambah 6 kurang akar X plus 8 per ini. Ini kita cari, ini syarat keduanya. Ya, syarat keduanya. Nah, ini tadi syarat pertama udah terjawab, syarat kedua sekarang. Keduanya limitnya, nah ini pakai sekawan. Ini enggak bisa pakai yang tadi ya, enggak ada pangkat duanya. Halo? Iya, Pak. Enggak ada pangkat duanya. Dan tadi kan akar kurang akar tapi fungsi kuadrat dalamnya, ya kan? Ini dikali dengan sekawan dari pembilang. Yang ada ini kan pembilang nih. Jadi ini sekawan pembilang per sekawan pembilang. Nilainya 1 nih. 1, Pak. Ini min, maka sini plus. Sama ya, plus. Nilainya 1. Nah, rumusnya apa? Kuadrat suku yang sama, A kuadrat ini. Kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawanan. Akar X plus 8 kuadrat. Ya enggak? Paham maksudnya nih? A min B kali A plus B kan A kuadrat kurang B kuadrat. Masih ingat yang tadi? Halo? Kuadrat suku yang sama, jadi akar 3X plus 6 pangkat 2 dikurang kuadrat suku yang melawan tanda ini min plus kan, berarti dikurangi kuadrat suku yang melawan tanda. Per penyebut enggak usah dikalikan. Salin aja X min 1 kali dalam kurung akar 3X plus 6 tambah akar X plus 8. Biasanya yang tambah ada. Nah. Kemudian akar di pangkat 2 hilang akarnya enggak? Hilang. Ingat jangan lupa kurungnya. Iya. Ini juga akar pangkat 2 hilang kurungnya. Tapi jangan lupa ada akarnya hilang tapi kurungnya jangan lupa. Karena ada min nih. Min ini mempengaruhi. Penyebutnya tetap. Kemudian dibuka kurungnya. 3X plus 6 tetap. Min. Hati-hati ini. Min kali X. Min X. Min kali plus 8. Min 8 enggak? Betul, Pak. Nah sekarang 3X kurang X adalah 2X. 6 kurang 8 min 2. Ya kan? Iya, Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Ada. Lanjut, Pak. Ada. Ini enggak bisa rolling. Mesti Lanjut, Pak. hapus dulu. Atasnya anot. Nah sekarang baru kita
Naikkan dulu ya. Nih. Jadi kan tadi sudah kita coret tadi ya. Mana tadi? Tadi kan sudah kita coret ini ada sampai sini tadi ya. Iya, Pak. Nah, ini yang pembilangnya ini bisa dikeluarkan dua enggak? Duanya bisa difaktorkan, dikeluarkan, diuraikan, ya enggak? Dua dikeluarkan tinggal dalam kurung X-1 enggak? Karena 2 kali X, 2X, 2 kali -1 min 2. Cocok? Nah, karena penyebutnya mengandung, karena X, kalau X menuju 1, itu artinya dia mendekati menuju 1, artinya akhirnya X sama dengan 1. Akhirnya. Nah, kalau kita pindahkan ke kiri, satunya apa? X kurang 1 sama dengan 0 enggak? Halo? Betul, Pak. Ya, Berarti Pak. yang kita coret itu ini, X kurang 1-nya nih. Andalin nih. X Iya, kurang Pak. 1-nya kita coret. Karena ini yang menyebabkan 0 per 0 tuh. Coba 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. Ini 0 per 0 tuh ini yang menyebabkan 0 per 0. Ya. Nah, kita Iya, Pak. coret. Kemudian ini kita tinggallah 2 per ini. Ya ini sebenarnya limitnya sebaiknya ditulis. Tapi kalau angka aja enggak apa-apa. Tapi yang bahaya 0 dan tak hingga ya. Sebaiknya ini ditulis nih limit X menuju 1. Nah, untuk berikutnya oke lah. Ini berapa nih? Dimasukkanlah 3 kali 1 tambah 6 tambah akar 1 tambah 8. Di atas 2 ya. Kan 2 aja nih. Nah 2 per. Ini 3 kali 1. 3 tambah 6 9. 1 tambah 8 9. Nah akar 9 3. Akar 9 3. 3 tambah 3 6. Penyebutnya pembilangnya 2. 2 per 6 diperkecil sepertiga. Nah fungsi kontinu di X1 apa? Syarat kedua harus sama dengan syarat pertama enggak tadi? Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Syarat keduanya ini kan limit X minus 1 dari fungsi X. Syarat kedua pertamanya apa tadi? Fungsi X dengan K, X sama dengan 1 berarti X sama X dari fungsi 1 dengan berapa tadi? K ya kan? Di atas tadi. 1 sama Halo. dengan K, Pak. Halo. Halo. Lupa. Mana ya? Ini. Syarat pertama tuh ini tadi kan? Ini kan syarat pertama deh. Fungsi X sama dengan K. Untuk X dengan 1, masuk nih. Fungsi 1 adalah K. Ini syarat pertama deh kan? Iya, Pak. Fungsi 1 sama dengan K. Jadi syarat kedua ini limit X minus 1 dari fungsi X. Ini syarat pertama fungsi 1. Nah, ini hasilnya sepertiga nih. Yang syarat keduanya hasilnya sepertiga. Syarat pertama tadi K enggak depannya? Fungsi Iya. 1 dengan K. Dibalik aja K sama dengan sepertiga. Udah selesai. Ya kan pertanyaannya K. Betul enggak? Pertanyaan apa? Tentukan nilai K sehingga fungsi ini kontinu di X1. Sudah terjawab? Halo? Jawab. Udah? Sudah, Pak. Ada pertanyaan lagi? Boleh, sudah ini boleh tanya yang lain-lain boleh ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Pak, kalau Ya, Pak. limit X, misalkan Pak, saya boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Kalau limit X nanti ini misalkan 2, jadi ini fungsinya tetap 1 atau 2? 2 juga gitu Pak? Masuk. Fungsi 2. Ini soalnya ini kayak gini. Maksudnya apa? Fungsinya kan ada 2 nih. Ya. Tapi ini ada kecuali yang mode itu yang kecil besar, itu limit kiri limit kanan itu. Limit kiri limit kanan. Ya, kalau ini enggak ada limit kanan, ini tunggal artinya ini kan. Ya kan, ini untuk limit tunggalnya ini untuk X dengan 1 udah. Ini syarat pertama tadi, saya kan syarat pertamanya fungsi X sama dengan K, maka untuk X sama dengan 1, fungsi 1 adalah K, ini syarat pertamanya. Syarat keduanya ini, limit M menuju 1 dari fungsi X, kita hitung dapatnya sepertiga ini ya. Dapatnya sepertiga, yang syarat pertamanya dapatnya K, ya, fungsi 1K, maka fungsi kedua, syarat kedua adalah limit X menuju 1 dari fungsi X nilainya sepertiga. Syarat pertama fungsi A-nya, ini A-nya 1 dari ya. K, ya dibaliknya K sepertiga. Ya, Pak. Ya. Nah, ini yang tidak ada limit kiri kanan, jadi tidak ada. Ya, baik Pak. Oke? Oke Pak. Ada yang lain tanya lagi? Halo? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, itu kan yang di penjumlahan yang difaktorkan 2x min 1 itu, Pak. Nah, itu kan itu, Pak. Nah, ya, yang 2x min 2, 2x min 2. Ya ini.
Nah, iya, Pak. Nah, itu kan seandainya kalau misalnya kita bilangan itu nggak sama yang kita faktorkan itu sama. Ini enggak sama. Penyebutnya itu yang X satu itu gimana tuh, Pak? Justru yang kita sore ini menghindar 0 per 0 tadi. Ini kan Nah, kalau itu dimasukkan misalnya- 1 kurang 1 0, 1 kurang 1 0, ini yang 0 per 0. Ya, ini. Nah, misalnya yang kita faktorkan itu nggak bisa sama dengan penyebutnya itu gimana, Pak? Misalnya sini X-1 nih X minima gitu. Ya, misalnya kan beda kayak gitu. Beda, Jadi, kalau beda Anda bisa coret. beda. Nggak bisa. Kalau beda, nah ini menyebabkan 1 kurang 1 apa sini? Di sini 1 kurang 5, 1 kurang 5 min 4, 1 kurang 1 0, berarti nilainya adalah pembilangnya misalnya 10 nih, jadi ya 5, ini 1 kurang 5 min 4 kali 2 min 8, misalnya ini min 8, ini 0, ya enggak? 1 kurang 1 0. Bawah ini 0, jadi hasilnya limit X menuju 1 min 8 dibagi 0. Hasilnya apa? Hasilnya apa nih? 8 bilangan dibagi 0, tak hingga kan? Enggak tuh, Pak. Halo? Ya, Pak, tak hingga, Pak. Nah, tak hingga, berarti tak hingga sama dengan K tak hingga udah. Oh, Gitu. jadi langsung tak hingga sama dengan K dia, Pak, ya? Iya. Kalau Ini misalnya itu nggak bisa dicoret itu, Pak, ya? Nggak bisa coret. Dia tergantung bentuknya, bisa juga karena ini menyebabkan 0 ya, yang ini ya. Ini menyebabkan 0, Oh, penyebutnya iya. 0. Ah. Kalau pembilangnya 0 di bawah tidak, berarti 0 dapatnya sini. Berarti 0 sama dengan K, K-nya 0 udah. Ah, Ya. iya, Pak. Oke. Oke, Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke. Kalau nggak ada ini videonya saya stop ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Cukup, baik. Saya stop ya.